Shalom, sebuah tema yang sangat menarik untuk dibahaskan, yaitu diciptakan unik bukan cacat. Nah, tema ini berbicara tentang ada dua hal, yaitu tentang unik dan tentang cacat. Apakah unik itu? Nah, unik itu berbicara tentang sesuatu yang tidak seperti yang lainnya. Maksudnya bahwa saya adalah pribadi yang tidak akan sama seperti orang lain. Saya adalah diriku satu-satunya yang Tuhan ciptakan yang tidak akan serupa dengan orang lain. Sama hal seperti sidik jari. Sidik jari, walaupun ada begitu jutaan, bilion orang yang sudah pernah wujud di muka bumi ini, sama sekali tidak akan sama seperti sidik jari yang ada pada saya. Demikian juga DNA saya. Tidak akan ada orang yang dapat menyerupai DNA saya. Nah, itulah keunikan diriku. Maka itu Daud sendiri menyatakan bahwa di dalam Mazmur 139 dari ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14 berkata bahwa sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Wow, dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Daud sendiri menyadari bahwa penciptaan Allah itu begitu luar biasa. Saya dan Anda adalah unik apa adanya. Dan ingat, dalam Kejadian juga menyatakan bahwa ketika Allah menciptakan segala isinya, dari awal penciptaannya, dia hanya mengatakan dilihatnya baik, sungguh baik. Tetapi ketika gilirannya manusia yang diciptakan, Alkitab mencatat bahwa manusia yang diciptakan olehnya sungguh amat baik. Yang luar biasanya lagi bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Apakah ada kecacatan lagi? Demikian, tema ini berbicara tentang diciptakan unik, bukan cacat. Persoalannya adalah mengapa begitu ramai orang ataupun mahasiswa khususnya atau golongan muda masih merasa insecure terhadap dirinya. Masih merasa bahwa ada yang kurang dalam dirinya. Apa yang saya pelajari itu disebabkan karena yang pertama, dia membandingkan keadaan dirinya dengan orang lain. Dia merasa bahwa dia kurang pintar. Dia merasa bahwa dia memiliki latar belakang yang tidak sama seperti orang lain. Dia merasa bahwa dia tidak layak. Nah, yang kedua, dia selalu membandingkan situasi hidupnya dengan orang lain. Dia selalu merasa, kenapa aku dilahirkan dalam dunia ini dengan rambut yang keriting ataupun kulit yang gelap ataupun ketinggian yang tidak seperti dia. Ataupun mungkin juga sedang memikirkan tentang mengapa aku tidak dilahirkan di dalam keluarga yang serba memiliki. Nah, selama Anda membandingkan dirimu dengan orang lain, selama itulah Anda akan selalu merasa insecure. Nah, ternyata Anda sedang berada dalam fase gambar diri yang rosak. Maka itu saya ingin mendorong sahabat-sahabatku supaya tetap yakin dan percaya Anda tidak kebetulan di muka bumi ini. Ada maksud yang mulia yang Tuhan mau kita kerjakan. Ingat bahwa harga dirimu bukan ditentukan apa kata manusia, tetapi apa kata firman Tuhan sendiri. Saya mau mendoakan sahabat-sahabatku yang mungkin saat ini sedang merasa down terhadap identiti dirinya. Dan saya doakan supaya Anda hari ini akan mengalami pemulihan.